Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baik, Ibu akan mengecek semangat kalian. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Kalau Ibu bilang selamat pagi, semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 tetap semangat. Paham? Oke. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Oke, kalian sudah siap ya untuk belajar? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya, kelas 12 MIPA 1. Baik, minggu kemarin kita belajar mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, Rani? Ya, mengenai makhluk hidup. Ada yang masih ingat juga ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ya, Dani? Tumbuh dan berkembang. Ya. Kemudian Siska? Ya, bereproduksi. Kemudian Jenal? Ya, mengeluarkan zat sisa. Mengenai pernyataan Jenal tadi mengenai ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya yaitu mengeluarkan zat sisa. Itu kita hari ini akan mempelajari mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa oleh tubuh yang sudah tidak digunakan melalui organ-organ ekskresi. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu untuk menganalisis organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dan mengkaitkannya dengan mekanisme dan fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjelaskan sistem ekskresi pada hewan. Dan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan penyakit atau gangguan fungsi terkait organ ekskresi dan teknologi penanggulangannya. Oke, Ibu akan membagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Silakan berhitung dari 1 sampai 4. Kemudian akan kembali lagi ke 1 dan seterusnya. Nomor-nomor yang sama silakan kalian berkumpul menjadi 1 dan berdiskusi. Ibu akan membagikan gambar mengenai organ-organ ekskresi. Kalian silakan perwakilan dari kelompok mengambil gambar pada Ibu. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan gambarnya. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan gambar. Oke, sudah. Silakan kalian jelaskan ya dan berdiskusi mengenai organ tersebut, kemudian fungsinya apa, kemudian mekanisme ekskresinya seperti apa dan hasilnya apa. Kalian boleh mengambil sumber referensi dari buku paket ya ataupun dari internet. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, kemudian masing-masing kelompok akan memaparkan dan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Ibu beri waktu untuk presentasi 10 menit ya, cukup. Paham sampai sini? Oke, silakan kalian berdiskusi. Baik anak-anak, sudah 15 menit ya kalian berdiskusi. Sudah siap semuanya? Oke, dari kelompok 1 sudah siap untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah? Oke, silakan maju ke depan ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2 sudah siap untuk maju ke depan? Sudah? Oke, silahkan maju ke depan ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Siap? Oke, silahkan maju ke depan ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3.
Selanjutnya kelompok 4 sudah siap untuk maju ke depan? Oke, siap. Silahkan maju ke depan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, semua kelompok sudah maju ya? Kelompok 1 sampai 4. Oke, Ibu beri aplaus untuk kalian semua. Sudah berani maju dan menampilkan hasil diskusinya. Oke, untuk kelompok 1 sendiri, Ibu akan mereview. Kelompok 2, 3, dan 4, Ibu juga akan mereview ya. Oke, untuk kelompok 1 sampai 4, Ibu akan mereview ya mengenai organ-organ sistem ekskresi ya. Untuk kelompok 1 boleh Ibu ambil gambarnya untuk dipaparkan di depan kelas agar kita semua tahu kembali dan mengingat kembali. Baik, ini merupakan organ yang tadi kelompok 1 sudah presentasikan ya. Itu organ apa? Ginjal. Oke. Baik, kelompok 1 tadi sudah memaparkan mengenai organ ginjal. Nah, ginjal sendiri merupakan salah satu organ pada sistem ekskresi yang mengeluarkan hasil ekskresinya apa kelompok 1? Ya, urin. Nah, ginjal sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Apa saja sih bagian dari ginjal? Tadi apa saja? Ada korteks. Ini adalah bagian korteks atau bagian luar ginjal. Nah, bagian korteks. Kemudian yang kedua adalah bagian medula renalis. Ini adalah bagian medula renalis. Kemudian yang ketiga adalah bagian pelvis. Ini adalah bagian pelvis. Ibu tuliskan ya di papan tulis agar kalian bisa mencatat bagian-bagian ginjal. Yang pertama tadi apa? Korteks. Kemudian adalah medula dan pelvis. Nah, pada bagian korteks atau bagian luar dari ginjal ini terdapat banyak sekali nefron. Nefron itu apa sih? Nefron itu merupakan alat penyaring darah. Nah, di dalam nefron ini jika diperbesar seperti ini ya. Jika diperbesar seperti ini, ada tahapan-tahapan pembentukan urin dalam nefron. Ada berapa tahapan tadi? Rani? Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan filtrasi. Tahap filtrasi. Tahapan filtrasi ini merupakan tahapan penyaringan darah. Tepatnya di mana? Tepatnya itu di glomerulus dan kapsula Bowman. Sini. Glomerulus dan kapsula Bowman. Darah yang disaring itu kemudian akan menghasilkan yang namanya urin primer. Pada tahapan filtrasi ini akan menghasilkan urin primer. Urin primer itu adalah urin yang masih mengandung asam amino, kemudian ada urobilin, kemudian asam urat, dan ion-ion lainnya seperti kalium, kalsium, natrium, dan lainnya. Kemudian tahapan yang kedua dalam proses pembentukan urin adalah tahapan apa? Tahapan reabsorpsi ya. Nah, sekali. Nah, tahapan reabsorpsi itu tahapan yang seperti apa? Tahapan reabsorpsi adalah tahapan penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Apa saja sih yang diserap? Ada asam amino, kemudian ada glukosa, kemudian ada ion kalsium dan sebagainya. Nah, terjadinya di mana sih proses reabsorpsi ini? Jadinya itu di tubulus contortus proximal. Sini tubulus contortus proximal sampai ke lengkung Henle sampai sini. Kemudian hasilnya tadi itu adalah urin sekunder ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan augmentasi.
Nah, tahapan augmentasi itu tahapan yang seperti apa? Tahapan augmentasi adalah tahapan pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di tubulus contortus distal. Sini. Dari lambung Henle sampai ke tubulus contortus distal. Hasilnya apa? Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah, kemudian urin sesungguhnya tersebut akan disimpan dalam tubulus colectivus untuk kemudian dikeluarkan melalui saluran ureter. Nah, saluran ureter itu yang ini. Saluran ureter ini adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Kemudian kandung kemih atau vesika urinaria itu merupakan tempat sementara urin sesungguhnya untuk kemudian akan dikeluarkan ke keluar tubuh melalui saluran yang disebut dengan uretra. Di sini itu adalah kemudian di sini ada saluran vesika urinaria, kemudian ini ada saluran uretra. Untuk pengeluaran urin. Oke, sudah paham semuanya di sini? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan mereview kembali organ yang kedua yang kelompok 2 sudah paparkan, yaitu mengenai kulit. Baik, untuk kelompok 2 tadi sudah memaparkan mengenai salah satu organ ekskresi, yaitu kulit. Kulit sendiri merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan hasil metabolisme atau hasil ekskresinya berupa keringat. Nah, ada 3 lapisan kulit, yaitu yang pertama ada apa? Ada epidermis. Ini adalah lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis itu tersusun atas bagian batang rambut, kemudian ada pori-pori rambut, kemudian ada stratum corneum. Ya, Ibu akan menuliskan mengenai bagian kulit. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian dermis. Nah, pada bagian dermis ini terdapat beberapa bagian lagi, seperti ada stratum basal, kemudian ada basa lamina, kemudian ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak, kemudian ada folikel rambut juga. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian apa? Hipodermis. Nah, bagian hipodermis ini tersusun atas bagian-bagian seperti arteri, kemudian ada vena, dan jaringan lemak atau jaringan adiposa. Baik, kemudian proses atau mekanisme pengeluaran keringat. Tadi kelompok 2 sudah memaparkan ya mengenai proses atau mekanisme pengeluaran keringat dari kulit. Sudah? Ya, sudah. Ada yang bisa mereview kembali mengenai proses pengeluaran keringat? Ya, silakan Dani. Ya, benar sekali. Nah, proses pengeluaran keringat oleh kulit itu dipengaruhi oleh hipotalamus atau otak. Kemudian rangsangan suhu dari luar itu akan mempengaruhi pusat pengatur suhu tubuh yang disebut dengan hipotalamus atau otak. Kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan oleh sistem saraf simpatik menuju ke kelenjar keringat. Nah, si kelenjar keringat tersebut kemudian akan menyerap yang namanya air, garam, dan urea. Kemudian akan dikeluarkan ke luar tubuh dalam bentuk keringat melalui pori-pori tubuh. Itulah sistem pengeluaran keringat. Oke, selanjutnya kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya? Maju tadi mengenai apa? Organ ekskresi apa? Ya, hati. Boleh Ibu ambil gambarnya untuk dipaparkan ke depan kelas. Oke. Baik, organ yang ketiga yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 3 yaitu mengenai organ hati. Di sini ada yang pernah melihat hati? Ya, Dani, pernah melihat hati?
Ya, pernah di mana saja? Bawah hati ayam, kambing, sapi ya. Baik, ketika Dani melihat hati, Dani pernah melihat sebuah kantong kecil di dekat hati yang berwarna hijau kekuningan. Ya, pernah. Itu merupakan kantong empedu. Nah, seperti ini ya kantong empedu itu gambarnya. Kantong empedu itu seperti buah pir. Bentuknya seperti buah pir yang kecil dan berwarna hijau kekuningan. Nah, di dalam kantong empedu itu terdapat cairan empedu yang merupakan sisa metabolisme dari hati. Sisa metabolisme atau sisa ekskresi dari hati. Nah, fungsi dari cairan empedu itu ada yang tahu? Ya, Dani? Ya, benar sekali. Fungsi cairan empedu itu sebagai tempat pembuangan limbah tubuh, terutama pembuangan dari pemecahan sisa-sisa perombakan dari sel darah merah. Kemudian ada kelebihan lemak, tempat penyimpanan lemak dan kolesterol. Kemudian si cairan empedu itu merupakan sisa dari perombakan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu yang sudah tua atau yang sudah berumur 120 hari itu akan dirombak ke dalam sel-sel khusus hati yang disebut histiosit. Nah, kemudian hemoglobin dari sel darah merah tersebut akan dipecah lagi menjadi 3, itu menjadi hemin, globin, dan zat besi atau Fe. Nah, si hemin itu kemudian akan dirubah lagi menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin yang membuat warnanya menjadi kuning kehijauan ya. Nah, biliverdin dan bilirubin ini merupakan komponen utama dari cairan empedu yang menyebabkan berwarna hijau kekuningan. Nah, cairan empedu itu berisi apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan Rani. Ya, benar sekali. Cairan empedu itu berisi tadi ya zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin, kemudian elektrolit, zat-zat elektrolit, kemudian garam-garam empedu, kemudian kolesterol dan lemak. Oke, di sini sudah paham mengenai organ hati sebagai organ ekskresi? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kelompok 4 membahas apa ya? Paru-paru. Boleh Ibu ambil gambarnya? Oke. Baik, organ keempat yang tadi sudah dipaparkan dan dipresentasikan oleh kelompok 4 yaitu mengenai organ paru-paru. Di sini ada yang tahu letak paru-paru di mana? Paru-paru pada manusia? Ya, silakan Dewi. Ya, terletak di rongga dada, berjumlahnya sepasang. Oke, nah paru-paru ini itu selain sebagai organ pernafasan juga merupakan organ ekskresi. Sisa metabolisme atau ekskresi dari paru-paru itu apa? Tadi Rani? Ya, benar sekali, karbon dioksida dan air yang dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nah, karbon dioksida itu akan masuk ke paru-paru, kemudian akan bertukar melalui alat yang disebut dengan alveoli, sehingga alveoli ini merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Baik, kita sudah belajar ya anak-anak mengenai organ ekskresi pada hari ini terkait fungsinya, mekanismenya, dan hasilnya seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Ya, silakan Dani. Oke, Dani bertanya ya mengenai kenapa ketika berkeringat itu menimbulkan bau badan, terutama di ketiak ya Dani. Ya, oke, Ibu akan menjawab ya Dani. Sebenarnya kita harus tahu dulu ya, sebenarnya kelenjar keringat itu ada dua, yaitu kelenjar keringat ekrin dan apokrin. Nah, kelenjar keringat ekrin ini adalah kelenjar keringat yang hampir melapisi permukaan tubuh. Kemudian keringat yang dihasilkan itu tidak berbau ya, tidak berbau dan mengandung elektrolit. Kemudian yang kedua adalah kelenjar keringat apokrin.
Nah, kelenjar keringat apokrin ini adalah kelenjar keringat yang melapisi permukaan tubuh yang mengandung rambut, gitu, seperti pada ketiak, kemudian pada telinga. Nah, sebenarnya kelenjar keringat ini itu tidak berbau, namun karena adanya aktivitas mikroba seperti Propionibacterium dan Staphylococcus epidermidis, maka keringat yang dihasilkan itu berbau, gitu ya. Dan keringat ini itu kelenjar keringat apokrin itu aktif pada saat memasuki masa pubertas. Sudah paham ya? Ini oke, sudah paham. Berikutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan Rani. Baik, Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari Rani. Urin orang normal itu yang seperti apa? Dan warna urin kenapa berbeda-beda pada setiap individu ya? Oke, pertanyaan bagus ya. Warna urin itu pada masing-masing individu itu memang berbeda-beda karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi air putih, kemudian obat-obatan, konsumsian makanan, dan kondisi medis lainnya. Kemudian pada orang normal itu urinnya itu berwarna kuning pucat, kemudian kuning keemasan maupun kuning jernih. Nah, mengapa sih pada manusia normal itu memiliki urin yang berwarna kuning? Nah, hal tersebut itu karena terdapat adanya pigmen urokrom yang menyebabkan urin berwarna kekuningan. Gitu ya, Rani, sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, selanjutnya Ibu yang bertanya ya kepada kalian. Apa fungsi dari keringat? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Novi. Ya, benar sekali. Fungsi dari keringat itu sebagai penyerap suhu tubuh, sehingga tubuh itu akan kembali normal. Dan biasanya keringat itu dikeluarkan oleh tubuh sekitar 50 ml per jam. Oke, di sini sudah paham semuanya? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari awal mengenai ekskresi, organ-organ ekskresi, kemudian apa saja hasil ekskresinya? Ya, silakan Alif. Oke, ya. Sistem ekskresi itu ya benar sekali. Sistem ekskresi itu adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh melalui organ-organ ekskresi. Nah, organ ekskresi itu pada manusia ada 4, yaitu yang pertama adalah ginjal, kemudian ada kulit, kemudian hati, dan paru-paru. Ginjal mengeluarkan sisa metabolisme atau ekskresi berupa urin, kemudian kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan oksigen. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian membuat mind map ya mengenai sistem ekskresi pada hewan. Kemudian minggu depan dikumpulkan di meja Ibu ya, karena minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi pada hewan. Bisa dipahami semuanya? Oke, sebelum Ibu tutup, semangat belajar ya untuk kalian. Jangan lupa minum air putih karena air putih akan menjaga keseimbangan cairan pada tubuh kita dan akan meningkatkan konsentrasi. Oke, Ibu tutup ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.